perisai. Di tengah-tengahnya perisai ada gambar. Yang pertama gambar apa ini? Bintang. Terus ada gambar apa lagi? Ini termasuk apa? Simbol sila Pancasila. Sudah hafal semua Pancasila? Kita bunyikan
hujan deras. Di bawah ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, materi kita hari ini akan kita bahas adalah tentang lambang Pancasila, maknanya dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita perlu belajar Pancasila? Ada yang tahu? Ya, kenapa Mas Habibie? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar Pancasila? Kenapa Mbak Ain harus belajar Pancasila? Ya, karena apa Mbak Aira? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara. Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Maka dari itu kita harus mempelajarinya supaya apa? Supaya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Sila pertama kan berhubungan dengan ketuhanan. Berarti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sholat, apalagi ngaji, bisa beribadah. Nah, itu kenapa kita harus belajar Pancasila. Nah, supaya anak-anak bisa lebih paham, di sini bukunya sebuah tayangan video. Silakan disimak, dilihat dengan sesama biar paham. Malam hari gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat tulisan yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah
memelihara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Benteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala benteng, lima padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, video apa yang kalian lihat tadi? Iya, Pancasila tentang apa? Simbol. Terus sama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, simbol yang pertama tadi dilambangkan dengan bintang. Apa sih makna dari bintang? Bintang itu berarti cahaya dari Tuhan. Artinya semua manusia harus ya, itu penerapannya. Semua manusia harus mempercayai adanya Tuhan dan menjalankan perintahnya. Contoh penerapannya tadi apa? Sholat. Terus apa? Ngaji. Terus apa lagi? Beribadah. Sholat sama beribadah itu kira-kira sama apa? Terus apa lagi? Menghormati. Nah, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, dilambangkan dengan apa sila kedua? Rantai. Rantai itu terdiri dari rantai besar dan rantai kecil yang saling terhubung. Artinya kita sesama manusia kecil besar harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Penerapannya tadi apa contohnya? Menolong satu sama lain. Terus apa lagi? Iya, berteman dengan sesama teman. Terus tidak boleh memilih teman. Iya, sama, tidak boleh memilih, tidak boleh membeda-bedakan, itu sama. Yang ketiga, dilambangkan dengan apa? Iya, itu bunyinya dilambangkan dengan pohon beringin. Siapa yang pernah lihat pohon beringin? Lihatnya di mana? Di desa mana? Sumordel. Iya, di balai desa Sumordel itu ada pohon beringin yang besar sekali. Dari kejauhan saja sudah terlihat. Pohon beringin itu punya akar tunggal yang sangat
hewan dan dia punya banyak ranting. Nah, banyaknya ranting itu diartikan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada keberagaman apa saja sih? Ya berarti keberagaman apa itu? Agama, terus Suku. keberagaman suku, terus budaya, terus adat istiadat, pakaian juga berbeda-beda, itu termasuk keberagaman. Nah, walaupun beragam, Indonesia harus tetap bersatu, harus tetap hidup rukun, harus tetap cinta tanah air. Nah, contoh penerapannya tadi apa dalam kehidupan sehari-hari? Sholat. Ayo, itu kan sila pertama. Bilang tepat. Tidak benar dia bersama sama. Gimana? Bermain sama teman-teman. Hidup rukun, terus apa lagi? Apalagi tadi ada di video. Mengikuti upacara dengan hikmat. Terus apa lagi? Tidak boleh mencontek itu kurang tepat. Satu lagi apa? Tidak boleh membeda-bedakan agama karena kita harus tetap bersatu. Yang keempat disimpulkan dengan apa? Kepala banteng. Kenapa disimpulkan dengan kepala banteng? Nah, karena banteng itu hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, itu sama dengan kebiasaan orang Indonesia yang suka berkumpul untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah. Kita juga pernah bermusyawarah. Contohnya gimana? Iya, diskusi itu termasuk musyawarah. Apa lagi? Pemilihan ketua kelas. Kemarin kita memilih ketua kelas dengan sistem musyawarah. Kalau pakai sistem musyawarah berarti harus ada keputusan yang diambil. Ya, contoh penerapannya apa saja dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah disebut. Musyawarah memilih ketua kelas, terus menghargai pendapat orang lain. Kalau lagi bermusyawarah ada temannya yang usul atau mengajukan pendapat, kita tidak boleh mencela. Aku tidak setuju, boleh bilang aku tidak setuju, tapi harus dengan kata yang sopan. Terakhir adalah sila padi dan kapas. Padi itu melambangkan apa? Pangan. Kapas melambangkan sandang. Jadi masyarakat Indonesia harus makmur dari segi sandang. Dapat sandang itu apa? Baju atau pakaian. Kalau pangan, makanan ya. Dan harus makmur dari segi sandang dan pangan. Contoh penerapannya tadi apa? Tidak berbuat curang, terus ya sama aja, tidak boleh mencontoh, tidak boleh berbuat curang, terus suka menabung, terus apa lagi? Berbuat adil kepada sesama teman. Biar kita lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat.
gunting. Nah, nanti ada yang bagian gunting, ada yang bagian nempel, ada yang bagian menulis, ada yang bagian menulis. Nah, contoh dalam nanti dulu sediakan saja. Ada kalian? Nah, habis digunting, silakan ditempel di kotak-kotak yang sudah guru sediakan. Kemudian di sampingnya silakan, iya, disobek aja baca. Nah, kalau sudah ditempel, silakan ditulis bunyi silangnya apa, sila pertama bunyinya apa, kedua bunyinya apa, dan seterusnya. Terus di bawahnya silakan ditulis contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan sudah guru jelaskan contoh pengamalan yang dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Silakan dituliskan di situ. Guru boleh tulis satu, boleh tulis lebih dari satu juga boleh. Lebih banyak lebih bagus. Sudah paham? Kalau sudah paham berarti silahkan mulai dikerjakan. Baca seperti sama Hafifi ya, semuanya ikut. Nanti sama silahkan ditaruh di atas meja ya. Nanti terakhir baru dibuang, jangan buang ke bawah. Nanti kelasnya jadi kotor. Maka dulu kita lanjutkan. Saya lanjutkan. Sungguh. Ditaruh di dalam kotak pensil yang enggak terbang. Diskusikanlah sama teman-temannya. Diskusikan sama teman-temannya.
Sama aja. Ini kan tulisan satu contoh. Tapi lebih dari satu. Dasar teman-temannya buat berpikir. Nah, ini ada yang bisa boleh. Kalisa, bantu ini tulis satunya, boleh. Biar cepat. Kalisa. Boleh. Yang tulisnya juga lebih cepat. Ya, yang jalan itu ada yang apa nanti kan diskusikan sama-sama. Boleh apa hasilnya yang hanya tulis juga boleh. Namanya kerja kelompok kan semuanya harus bekerja. Nanti kalau sudah selesai semuanya, silakan dipresentasikan per kelompok, maju semuanya ke depan. Nanti yang dipresentasikan apa? Yang kalian kerjakan di situ. Misalnya nanti disebutkan lambangnya apa, bunyi silahnya gimana, dan penerapannya apa. Mungkin Alisa mau
Nah, yang lain silakan sambil menulis sambil didengarkan. Kemudian nanti dikasih tanggapan teman-temannya yang di depan. Dikasih komentar. Misalnya, guru ini kelompoknya sudah sesuai atau bagaimana? Ya, nanti silakan. Sudah? Siap? Boleh dimulai. Salam dulu jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yang mana siapa yang presentasi? kami dari kelompok Komanderin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sila ke-1. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menerapkan keikhlatan hati mengamalkan. Terus, Sila kedua lantai. Sila kemanusiaan yang dan beradab untuk menyatakan menghormati sesama manusia. Sila kedua. Sila satu yang menulis satu memenangkan hidup mengikuti Tuhan. Sila keempat, kepala banteng memberi gambar elegan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan permasalahan dan kebenaran bermusyawarah. Sila kelima, fungsi keadilan sosial bagi berbagai buat adil sesama manusia. sudah. Yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain dengar apa tidak suaranya dari kelompok pohon beringin? Terus gimana kira-kira tanggapan kalian? Apakah sudah benar? Bunyi sebenarnya sudah sesuai apa belum? Sesuai. Terus contoh penerapannya sudah sesuai apa belum? Sesuai. Sudah sesuai. Mana bukunya? Iya, semuanya sudah sesuai dengan hasilnya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok kawan ini. Hebat. Sekarang kelompok semangat lagi yang sudah siap buat presentasi. Kelompoknya Sofia dulu. Nanti diperhatikan kelompoknya Sofia. Ya, kelompok apa bintang? Jadi kelompok bintang kecil. Ayo, yang serius. Jangan lupa salam dulu. Yang tengah suaranya berantakan kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok bintang. Sila ke-1. Kepada Maha Esa untuk menerapkan daripada kuasa. Sila kedua, kemanusiaan arti pembelaan untuk menerapkan menolong atau orang tua. Terus lanjut. Sila keempat, rakyat yang bukan musyawarah
siap, gak boleh cengengesan. Ya, bisa ya. Oke, yang lain ada kedengaran nggak suara dari kelompok bintang? Tidak. Suara kalian terlalu kedengaran. Nah, kalau kedengaran berarti sudah sesuai apa belum apa yang disampaikan kelompok bintang? Sudah. Berarti sudah bagus. Coba dulu lihat dulu. Oke, semuanya sudah sesuai. Tepuk tangan kelompok bintang. Kalian hebat, hebat. Oke, akhir kelompoknya Aira dan kelompok lantai. Ayo kelompok lantai. Yang kelas lainnya biar teman-teman. Salam dulu. Yang seriusan Bibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lantai. Sila ke-1 yang namanya yaitu bintang. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan rajin sholat dan rajin ngaji. Sila Oh, boleh cengengesan Mas Habib. ya ada dan berada. Contoh kalau teman dan menghargai sesama manusia. Ya, ketiga posisi contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada penerapan ibadah. Sila keempat, ini sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan bermusyawarah mengikuti upacara. Ini sila keenam, jelas yang bagi seluruh manusia. Contoh penerapan berbuat adil sama manusia. Ya. Salam dulu di akhir dulu. Sila kelima, ini sila Habis komunikasi itu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Mbak Bibi. Belum dikasih tanggapan sama teman. Yang lain benar tidak suaranya dari kelompok lantai? Terus kira-kira gimana? Ada tanggapan? Ya, apa Mbak Sila? Gimana? Cengengesan. Ada yang salah juga. Iya, yang apa Mas Arkan yang salah? Sila kelima. Sila kelima. Apanya yang salah? Diulangi. Dua kali. Oh, diulangi 2 kali. Karena Aira tidak dengar tadi ya lah. Kan hampir 2 kali. Iya. Guru tadi sekilas itu dengar yang sila keempat. Sila keempat contoh penerapannya apa? Mengikuti upacara. Sila keempat. Bermusyawarah mengikuti upacara. Musyawarah mengikuti upacara. Gimana? Ada yang salah. Apa? Iya, apa yang salah? Mengikuti upacara. Mengikuti upacara itu berarti sila keberapa? Ketiga. Ketiga. Kalau keempat tadi berarti bermusyawarah memilih Ketua. Oke, ya apa Bu Guru ambil dulu hasilnya. Teman-teman kelompok lantai. Hari ini kita pulang. Oke, ya. Sebentar sebelum
Yang belum selesai nggak usah Yang sudah selesai boleh dikunasi barang-barangnya.
selanjutnya, apa simbol sila ketiga? Kak Bibi. Mohon beri perhatian. Kak Bibi kursinya gerakan. Boleh. Apa penerapan dari sila kedua? Baca apa? Ya. Ada yang bisa jawab? Apa Pak Ais? Ya. Menolong bergerak. Pertanyaan selanjutnya, tinggal 3 orang. Bunyi sila yang ketiga apa? Apa Pak Ais? Ya, Pak Ais apa? Boleh, Pak. Kalau bunyi sila yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Baca pertanyaan terakhir. Apa contoh penerapan sila pertama Pancasila? So, boleh pulang Pak Ijam.